Prof. Ridwan dikenal sebagai salah satu peneliti, profesor, kemudian ahli IT. Kalau saya sudah langganan satu koran, ya beli koran yang lain gitu. Nah, strategi ya Prof ya? Itu bagian dari strategi. Nah, kebiasaan itu kecil-kecil pinter ya Prof ya? Saya udah kirim banyak sekali ya, puluhan naskah ke media massa dan ditolak gitu. Nah, itu ditolak kok bangga gitu. Ya, selamat siang teman-teman pemirsa Unlimited Talk Supra TV. Siang ini saya akan ngobrol banyak dengan Prof. Ridwan Sanjaya yang saat ini masih menjabat sebagai Rektor Unika. Saya ingin tahu banyak di balik sosok beliau sebagai seorang rektor itu bagaimana perjuangannya, untuk mencapai posisi seperti sekarang. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Murni. Iya, Prof. Saya ingin tahu banyak ini, Prof. Soal kisah masa lalu Prof. Ridwan. Sekarang kan Prof. Ridwan dikenal sebagai salah satu peneliti, profesor, kemudian ahli IT, macam-macam lah pokoknya. Kalau orang Semarang pasti tahu Prof. Ridwan. Nah, gimana Prof, kisah perjuangan Prof. Ridwan mungkin dari kecil kemudian kok pada sampai tahap ini? Ya, Mbak Uni, sebetulnya kalau rektor itu bukan cita-cita. Tetapi kalau kita ditanya apakah punya cita-cita jadi pengajar, kemudian jadi guru besar, itu iya gitu. Memang ini tidak lepas dari pendidikan atau kebiasaan yang sebelumnya ya, pada waktu kecil. Jadi saya dilahirkan di keluarga keagenan atau yang mengelola koran di daerah Demak gitu. Nah di situ itu kemudian ketika mulai beranjak dewasa kan saya juga ikut membantu orang tua, juga termasuk mengantar koran ke pelanggan gitu. Loper gitu ya Prof? Loper koran, betul, loper koran. Jadi memang betul-betul ngantar koran gitu, tapi tidak dilempar, tapi masuk ke dalam rumah dan meletakkan korannya di dalam rumah. Tahun berapa itu Prof? Wah ya sudah lama sekali ya, karena sejak SD ya. Sejak SD saya sudah membantu orang tua untuk mengantar koran. Nah di situ terbentuk satu budaya, budaya membaca. Karena beberapa pelanggan seringkali tanya, hari ini beritanya apa gitu. Nah karena tanya beritanya apa, mau tidak mau kan kalau kita nggak pernah baca, kita nggak bisa menjawab. Padahal kita ingin menarik perhatian atau memunculkan ketertarikan terhadap koran hari ini. Maka sebelum mengantar biasanya baca koran dulu. Baca koran dulu, biasanya 1 atau 2 koran, atau bahkan satu harian itu ada 5 koran yang saya harus baca untuk kemudian sharing, koran ini bagusnya berita ini, koran yang ini itu tajam di bagian ininya gitu. Sehingga mereka kemudian tertarik, kalau saya sudah langganan satu koran, ya beli koran yang lain gitu. Nah, strategi ya Prof ya? Itu bagian dari strategi. Nah, kebiasaan itu kecil-kecil pinter ya Prof ya? Ya tentu saja dibekali oleh orang yang lebih tua ya, terutama orang tua saya. Nah dari situ memang kemudian ketertarikan muncul yang lain, karena selalu membaca koran, kemudian ketertarikan untuk bagaimana menulis di dalamnya. Saya udah kirim banyak sekali ya, puluhan naskah ke media massa dan ditolak gitu. Nah itu ditolak kok bangga gitu. Dan satu tulisan saya yang kemudian diterima itu di majalah anak, majalah remaja gitu ya, itu cerpen. Dulu dapat 15.000 itu udah seneng banget gitu ya, bisa untuk beli bakso gitu ya. Tapi kemudian setelah itu nggak pernah kemuat lagi, sampai kemudian menjelang kuliah. Nah ketika kuliah itu, dan kebetulan saya menyukai teknologi informasi, maka yang saya tulis juga kaitannya dengan teknologi informasi di media massa. Ternyata tulisan yang terkait dengan media teknologi informasi itu menarik banyak perhatian media massa. Maka mulailah dimuat. Nah, mulai banyak bisa untuk traktir di warung bakso gitu ya. Nah itu saya jalani sampai dengan kuliah selesai. Itu. Nah kemudian ketika lulus,
saya ditawari oleh salah satu pakar internet di Indonesia, namanya Ono Wiburbo. Ya, Ono Wiburbo ya, Ono saya tahu. Wiburbo, Ya. ya, itu waktu itu beliaunya kan masih keliling di Indonesia tuh. Maka kemudian tawarannya menulis buku bareng. Pada waktu itu saya pikir mana ada seorang lulusan perguruan tinggi barusan ya fresh graduate nulis buku. Kalau nulis buku itu kan orang-orang keren ya, Iya. orang-orang yang udah jadi dosen, orang-orang yang udah terkenal gitu. Tapi waktu itu Pak Ono menyampaikan, udah tulis saja gitu. Iya. Waktu pertama kali saya nulis, maksimum halaman yang berhasil ditulis itu 50 halaman. Dan itu bagi saya udah pencapaian yang luar biasa. Iya, iya. Tapi ketika saya kirim ke Pak Ono, jawabannya halamannya kurang. Jeblet. Iya, iya. 50 halaman udah setengah mati, itu pun kurang gitu. Disuruh nambah. Saya udah nggak sanggup, tapi kemudian tambah 25 aja deh gitu. Tambah 25 gitu ya. Saya berusaha untuk tuliskan itu sampai rasa-rasanya kepalanya ini kosong ini gitu. Jadi kepalanya rasa-rasanya hampir kosong ini karena sudah nggak ada ide lagi itu mau nulis apa gitu, sampai mau rasanya mau muntah. Berhasil 75 halaman dan terbitlah buku yang pertama. Ternyata menulis buku dan berhasil itu candu. Itu candu. Jadi ketika berhasil dimuat, maka keinginan untuk menulis lagi muncul. Dengan 75 halaman lagi dikirim bersama dengan Pak Ono tadi, kemuat yang kedua. Kemudian ketiga juga kemuat lagi. Nah itu kemudian berlanjut sampai dengan sekarang, ya sebelum saya aktif sebagai rektor, kurang lebih 100 buku lah. 100 buku yang sudah diterbitkan. Prof. Ridwan ternyata produktif sekali, ada 100 buku. Bukan produktif, kecanduan. Oh, kecanduan. Iya, Prof tadi Prof Ridwan cerita soal jadi lorter koran saat masih kecil. Ada nggak teman-teman yang memandang miring gitu, Prof? Ya mungkin karena ini ya, karena saya lahir dari awal itu sudah anaknya yang agen koran gitu ya. Ya saya merasa biasa-biasa saja bahwa saya memang anaknya agen koran dan memang tugasnya bagian untuk membantu orang tua yang mengantar koran ya sudah dijalani saja. Saya nikmati itu dan tidak ada yang kepikiran bahwa ini pekerjaan rendah atau ini pekerjaan kecil gitu. Nggak kepikiran. Aman ya, Prof, berarti? Aman. Karena toh pada akhirnya tetap bisa menyekolahkan sampai dengan kuliah, sampai dengan perguruan tinggi gitu. Prof, setahu saya Prof Ridwan ini kuliah di 2 tempat kalau nggak salah, di Undip dan Unika, benar nggak Prof? Sebetulnya yang satu Undip betul. Yang satu di salah satu perguruan tinggi komputer. Oh, bukan di Unika ini? Bukan. Jadi waktu itu Unika belum buka jurusan komputer. Jadi kalau yang di Undip itu saya ambil manajemen pemasaran. Karena memang stigma ya, selalu stigma bahwa orang-orang seperti saya ini itu ya harusnya sekolah di bidang ekonomi gitu. Aktifnya juga di ekonomi. Gitu. Maka kuliahnya ekonomi aja lah gitu. Dan itu saya lakukan karena memang pesan dari orang tua kalau masuk ke perguruan tinggi jangan mahal-mahal gitu. Pada waktu itu perguruan tinggi kan nggak mahal. Kalau sekarang beda. Nah pada waktu itu masuklah di perguruan tinggi di Semarang di Undip. Nah pada waktu itu 1 tahun saya jalani, tapi rasa-rasanya kok ada yang belum komplit gitu, belum komplit. Maka begitu kok ada sekolah-sekolah komputer tapi bukan perguruan tinggi yang labelnya universitas, pada waktu itu belum ada ya. Itu menarik perhatian, nah kenapa nggak dicoba gitu. Ternyata setelah dicoba justru saya lulus duluan. 4 tahun itu justru saya tempuh di perguruan tinggi komputer, sementara di Undip justru lebih dari itu. Karena minatnya. Nah, karena minatnya di situ dan kebetulan di Undip itu aktifnya lebih banyak sebagai asisten laboratorium komputer. Jadi senang cari uang, maka kemudian lama-lama lupa kuliahnya. Gitu. Prof, ini sekarang kan posisi Prof Ridwan menjadi salah satu rektor di perguruan tinggi swasta terbaik ya di Jawa Tengah sampai saat ini ya Prof ya. Nggak tahu nanti kalau ada penilaian yang lain lagi.
seberapa besar Prof Ridwan memaknai beban berat? Saya pikir menjadi rektor itu berat. Bagaimana Prof menyikapi ini, Prof? Ya, Mbak Uni. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, saya tidak punya cita-cita untuk jadi rektor karena di dalam perguruan tinggi itu karir yang sebenarnya justru lebih pada jabatan akademik. Jadi menjadi guru besar itu sebetulnya karir sebenarnya di perguruan tinggi. Jadi itu yang utama dan itu memang bagian dari cita-cita pada waktu masuk sebagai dosen. Ketika pada usia 40 kemudian saya dipercaya atau diberikan amanah untuk menjadi rektor, saya anggap sebagai bagian dari pengabdian, pengabdian, kemudian sumbangsi yang saya harus berikan pada saat saya ada di Unika Sugio Pranoto. Itu, jadi saya manfaatkan sebaik-baiknya karena biasanya rektor punya masa waktu 4 tahun dan itulah masa yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berkontribusi dengan talenta yang dimiliki. Karena memang saya punya background di bidang teknologi informasi, maka berbagai hal yang terkait dengan inovasi teknologi informasi itu tercipta dalam 4 tahun ini dan membuat Unika Sugio Pranoto makin mudah, makin memberikan pelayanan yang cepat, kemudian juga terlihat semakin sesuai dengan gaya anak muda, perkembangan zaman saat ini gitu. Iya, oke. Prof, satu lagi, inovasi apa Prof yang Prof Ridwan tawarkan selama, berarti sudah 2 periode ya Prof ya? Satu periode. Jadi sejak tahun 2017-2021 karena tahun 2023 sampai dengan 2007 saya membantu Profesor Budi Widianarko sebagai wakil rektor bidang akademik. Memang kaitannya dengan pengembangan yang telah dilakukan di Unika lebih banyak dikaitkan pada pelayanan kepada mahasiswa dan alumni. Karena Unika bisa hidup dan Unika bisa menjadi seperti sekarang ini karena melayani mahasiswa dan alumni dengan baik. Sehingga perkembangan pertama-tama yang dilakukan adalah bagaimana penjaminan mutu untuk pembelajaran, ya, untuk proses-proses yang ada kaitannya dengan dunia akademik itu terlaksana dengan cepat. Dulu ketika ingin mencari surat keterangan aktif sebagai mahasiswa saja butuh waktu 3 hari. Maka di tahun-tahun pertama itu yang dibereskan bahwa surat-surat yang ingin kita butuhkan dari kampus itu harusnya harus cepat, bahkan dalam hitungan detik dengan menjentikan jari cek itu udah jadi. Dan itu yang kita bisa dapatkan dari surat-surat yang kita butuhkan dari kampus. Terus kemudian juga bagaimana perkuliahan ini jadi lebih berkualitas, gitu. Lebih berkualitas, lebih terjamin mutunya, misalkan gitu ya. Misalkan bagaimana skripsi ini bisa terpantau dengan baik. Bagaimana kita bisa tahu bahwa pembimbingan ini terukur. Maka kemudian kita ciptakan yang namanya Delta, dokumentasi elektronik tugas akhir, yang bisa kemudian membantu mahasiswa terkoneksi sampai dengan pada saat kelulusan. Oke, ya, Prof. Waktu ini sudah menjelang siang nih, Prof. Kata Prof Ridwan, mungkin ini kan di hari libur akan banyak kegiatan lain. Jadi senang sekali Prof ngobrol dengan Prof Ridwan soal masa lalu Prof Ridwan yang ternyata teman-teman beliau adalah loper koran yang kemudian menjadi seorang guru besar dan kemudian menduduki jabatan sebagai rektor. Ya, Prof Ridwan, terima kasih sekali sudah ngobrol di channel Unlimited Talk Supra TV. Ya, jangan lupa follow, subscribe, kemudian like.